Apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia? Tanya Socrates. Yang menjadi hal terbaik bagi manusia yaitu kenikmatan. Jawab Aristippus. Seorang murid Socrates memiliki pandangan filosofi yang sangat berbeda. Aristippus melihat bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari kenikmatan dan menyatakan bahwa kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan. Hari ini tidak akan kembali, maka nikmati hari ini. Lupakan masa lalu dan jangan pikirkan masa depan. Kalimat ini menjadi pembenaran untuk hidup bebas sesuka hati mereka. Menghamburkan uang untuk pesta, berlibur, belanja barang mewah, dan makan di restoran mahal. Hari besok nggak usah dipikirin. Yang penting apa? Betul. Yang penting kenikmatan untuk saat ini. You only live once, kata mereka. Halo guys, perkenalkan, nama saya Dino Arikusuma. Saya kelas 12 IP 1 di SMAN 96. Di sini saya akan membahas tentang apa itu hedonisme. Nah, kita mulai dari pengertian hedonisme itu dulu. Nah, usut punya usut, akar kata hedonisme adalah hedone, dari bahasa Yunani yang mempunyai arti kesenangan. Maka, hedonisme mengacu pada pandangan yang menjadikan kesenangan berwujud materi sebagai tujuan utama hidup individu. Sementara, gaya hidup hedonis mendorong seseorang berperilaku dengan mengutamakan prinsip kesenangan. Ketika seseorang menjalani gaya hidup hedonis, ia cenderung membeli berbagai jenis barang yang sebetulnya tidak butuh-butuh amat atau malah yang tidak ia pergunakan secara maksimal. Nah, hedonisme ini dapat dimaknai sebagai pandangan hidup yang menekankan perlunya mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan berusaha keras menghindari perasaan atau hal-hal yang membuat dirinya merasa sakit. Kak, mau nanya. Ya, mau nanya apa, Dek? Apakah hedonisme ini bisa memunculkan kriminalitas? Pertanyaan yang bagus, mari kita bahas. Tindak kriminalitas seperti apa sih, Kak? Mereka dapat melakukan hal apapun demi membuat dirinya merasa puas akan uang, gaya hidup mewah, rasa ingin pamer, dan gengsi yang tinggi hanya demi diakui orang lain, dan seakan dirinya tidak mau ketinggalan zaman. Hal-hal di bawah ini yang mungkin akan dilakukan oleh orang yang terpengaruh hedonisme dalam tindak kriminalitas. Yang pertama ada mencuri, membunuh, korupsi, menghack, mengambil hak orang lain, dan membuli. Selain tindak kriminalitas ini, masih banyak loh dampak-dampak dari hedonisme ini. Nah, kita mulai dari dampak baiknya terlebih dahulu. Yang pertama, ada termotivasi dan terdorong untuk mencapai keinginan. Nah, orang-orang yang pada akhirnya bergaya hidup hedonis karena telah mencapai keinginannya, yakni telah memperoleh dan mengumpulkan materi atau harta dari hasil perjuangannya. Mereka mau berjuang dan berusaha karena termotivasi dan didorong oleh keinginan yang besar dari dalam diri. Tanpa adanya kedua hal itu, maka mustahil mereka dapat mencapai keinginannya. Bagaimana kalau gaya hidup hedonis itu dibarengi dengan kontrol diri yang kuat? Orang-orang demikian akan tetap dan terus termotivasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menjadi pribadi yang keras. Untuk dapat menikmati hasil pekerjaan atau usaha yang melimpah, maka dibutuhkan daya juang yang besar. Tanpa daya juang yang lebih, maka keinginan untuk menikmati banyak hal tidak akan tercapai. Mereka yang kemudian menjadi hedonis, pastilah orang-orang yang bekerja keras sebelumnya. Ketiga, meminimalisir stres. Rasanya ini tak dapat disangkal. Orang yang hedonis pastilah menjadikan gaya hidup ini sebagai cara untuk mengurangi beban pikirannya. Mereka akan menggunakan materi yang dimiliki untuk memuaskan diri dengan mengadakan banyak hal seperti berpesta pora, berbelanja, makan, dan minum yang enak-enak, dan lain sebagainya. Nah, itu baru dampak positifnya. Sekarang mari kita membahas dampak negatif dari hedonisme.
Yang pertama, konsumtif. Hedonisme cenderung menimbulkan perilaku konsumtif secara berlebihan, bahkan meski saat pemasukannya tak cukup untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, egois. Hedonisme cenderung ditemui pada orang yang memiliki sifat individualis serta mementingkan dirinya sendiri atau bersifat egois. Yang tiga, boros gaya hidup. Orang hedon lebih mementingkan kesenangan ketimbang kebutuhan dari barang yang dibelinya. Yang keempat, tidak bertanggung jawab. Ini karena orang tersebut hanya fokus pada dirinya sendiri sehingga menjadi orang yang memiliki sifat kurang bertanggung jawab. 5. Pemalas. Ini wajar mengingat orang dengan gaya hidup hedon kerap tidak menghargai waktu dan uangnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih penyebab hedonisme. Ada 2 faktor penyebab hedonisme. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Penyebab hedonisme dari faktor internal yaitu 1. Kepribadian, 2. Sikap, 3. Konsep diri, 4. Motif, 5. Pengalaman atau pengamatan, 6. Persepsi. Sedangkan penyebab hedonisme dari faktor eksternal yaitu 1. Keluarga, 2. Kebudayaan, 3. Kelas sosial, 4. Kelompok referensi. Itulah penjelasan singkat saya tentang hedonisme. Sekarang mari kita lihat video pendek tentang hedonisme. Bosen banget ya. Coba telepon Parit lah. Woi Rit, gue ke rumah lu ya nanti sore. Oke, emang ada urusan apa lu mau kesini? Gue bosen aja, gue mau main ke sono lah. Oke, kalau lu mau datang aja ke rumah. Mandi dulu lah, baru gas main. Parit, Assalamualaikum Parit. Masuk aja Din, kagak dikunci nih. Woi Rit, Oi, lagi ngapain lu gitu? lagi ngeslot gua. Gacor Kang. Aduh, lu masih aja main slot. Itu kan udah disetting bro. Iyalah, setting. Buktinya dari tadi gua menang. Itu namanya lu dibuat senang dulu, baru nanti lu bakal ditipu akhirnya. Halah, nggak percaya gue itu mah. Mumpung di sini, mau nggak kita clubbing nanti malam? Kagak lah, gue malam mau tidur. Sementara itu si Parit Ia menghaburkan duitnya dalam satu malam. Ia sangat bersenang-senang malam itu. Tidak hanya sekedar itu, besoknya ia sangat boros sekali. Ia membeli banyak barang mewah untuk kesenangan pribadinya sendiri. Oke. Enaknya kalau punya banyak duit. Ya, halo. Dengan Bapak Parit, kami menawarkan kunci jawaban untuk slot nanti, tapi syaratnya Bapak Parit mengirimkan kami dengan uang tunai 300 juta. Karena di slot nanti, Bapak Parit bisa mendapatkan uang senilai 1 miliar rupiah. Apakah Bapak Parit berminat? Karena malam ini terakhir pengumpulannya. Wah, saya mau Pak. Setelah itu, Parit pun mengambil duit orang tuanya. Hahaha, dengan uang ini gua bisa mendapatkan 1 miliar. Dan Parit pun mentransferkan uang kepada si penipu tersebut. Namun, nahasnya panggilannya selalu tertolak. Aduh, kok gini nggak bisa dihubung-hubungi sih? udahlah bang. Dan akhirnya Parit pun mencoba ke kantor polisi. Ia pun berlari dan tergesa-gesa. Dan akhirnya Parit pun tertabrak dan meninggal dunia.